Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini video lanjutan dari cairan air coolant radiator ya, yang kemarin kita buat bersama-sama. Nah ini setelah didiamkan selama 1 hari, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini cairan ini saya sudah ditambahkan NP10 ya, sebanyak 15 mili ya, karena saya lihat ya tadi raba-raba minyak silikon oilnya itu gak mencampur dengan airnya. Jadi ada di bagian atasnya ini, ya teman-teman, itu ada silikon oilnya. Kalau di atas, di bawahnya itu nggak ada ya, jadi di atas ya silikon oilnya. Nah ini tadi saya tambahkan ya, jadi ada sedikit gelembung-gelembung nih, sama teman-teman lihat ya. Nah setelah saya tambahkan ya, hasilnya masih tetap sama, cuman memang sedikit berkurang ya gelembung-gelembungnya. Nah ini ya teman-teman, nanti teman-teman bisa modifikasi ya, bisa modifikasi silikon oilnya diganti dengan silikat atau pakai gliserin ya. Oke, namun di sini saya akan uji tes terlebih dahulu ya, apakah fungsinya ada perbedaan dengan air biasa ya. Nah gimana cara membedakannya? Oke, di sini saya menggunakan dua air gelas ya teman-teman. Oke, nanti aja kesananya ya. Oke teman-teman, ini ya saya rasa dari segi fisik ya, dari kasat mata, kalau dilihat ini di raba-raba cairan ini sama ya teman-teman. Kalau di bagian dalamnya sama, udah rasanya hampir sama ya teman-teman. Kalau dirasa-rasa dari kasat rabaan, tapi belum diuji lab ya, karena belum tentu juga kebenarannya, kepastiannya ya teman-teman. Nah cuman kalau dari atasnya ini minyak silikon oilnya saya masih bingung nih, masih tidak mencampur dengan air juga. Nah, boleh nanti teman-teman bisa dicampurkan gliserin ya, atau diganti silikon oilnya pakai gliserin, atau pakai silikat, atau pakai asam fosfat ya. Bisa teman-teman bereksperimen sendiri ya. Namun formula-formula yang ini itu adalah salah satu campurannya. Namun untuk campuran propylene glycol sama air sulingnya itu sudah benar, itu untuk mendinginkan ya teman-teman. Ini kita PR-nya cuman satu, yaitu gimana supaya tidak berkerak atau berkarat ya pada suatu tempat penyimpanan air radiatornya. Oke, di sini saya akan uji terlebih dahulu ya cairan ini, apakah ada perbedaan dari air biasa sama air suling ini ya. Di sini saya sudah siapkan ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan ini air biasa ya, di dalam gelas ini air biasa, dan ini air radiator yang barusan kita buat ya teman-teman. Dan di sini saya akan celupkan ya pakai besi panas ini ya. Saya akan celupkan ke sini, nanti juga akan dicelupkan ke sini ya, ke air radiator. Nah nanti teman-teman bisa simak sendiri hasilnya seperti gimana ya. Ini bisa berbeda ya reaksinya, besi yang dicelupin sama dituangin ke penyimpanan air radiator ini bisa beda juga ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah panaskan besi panasnya. Kita matikan terlebih dahulu kompornya, dan kita ambil dan masukkan ke gelas ini. Teman-teman bisa simak ya sendiri. Nah, reaksinya seperti itu ya, menjerujus teman-teman. Ini cairannya jadi panas. Oke teman-teman, bisa simak sendiri, bisa lihat sendiri. Oke teman-teman, ini airnya jadi panas ya teman-teman, jadi panas lumayan ya teman-teman. Teman-teman bisa sudah menyimak sendiri ya hasilnya seperti gimana.
Dan di sini saya akan sekarang di air radiator yang kita buat bersama-sama. Nah, kita panaskan terlebih dahulu besi ini ya selama 5 menit. Ini panasnya sama ya teman-teman, saya panaskan sama ya, sama 5 menit. Kita panaskan lagi. Oke teman-teman, kita singkirkan terlebih dahulu ininya ya. Air ini lumayan panas dan reaksinya seperti itu ya teman-teman, bisa lihat ya. Dan air ini sedikit berkurang sedikit. Ini air sumur ya, air TDHM. Dan di sini saya sudah panaskan terlebih dahulu ya. Kita tunggu aja ya sebentar. Ini nyala ya kompornya teman-teman, bisa lihat ya. Nyala. Oke, kita tunggu aja selama 5 menit ya. Kita celupkan nanti ke sini. Teman-teman bisa simak sendiri ya. A few moments later. Oke teman-teman, ini saya sudah panaskan ya teman-teman. Dan kita masukkan besi panas ini ya, besi panas ini ke sini ya, ke air radiator yang kita buat bersama-sama. Teman-teman bisa simak sendiri ya hasilnya seperti gimana. Nanti terlihat ya perbedaan yang menggunakan cairan radiator sama menggunakan cairan ya, sumur ya, air sumur ya. Oke, kita matikan terlebih dahulu dan kita celupkan ke sini ya. Kita celupkan di sini, teman-teman bisa simak. 1 2 3 ya. Hasilnya lebih menjerujus ya, dan lebih cepat menguap ya. Ini panas juga ya teman-teman, hampir sama panasnya. Nah ini tuh ya teman-teman bisa berbeda dari uji lab ya, dan bisa berbeda juga dari cairan ini dimasukkan ke air radiator ya, mesin air radiator, karena ini kita itu ya menggunakan besi panas yang dipanaskan ya. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman, bisa simak sendiri ya. A few moments. Kesimpulannya, bisa teman-teman modifikasi silikon oilnya, bisa diganti dengan silikat atau dengan asam fosfat, atau teman-teman juga bisa menambahkan atau mengganti silikon oil dengan gliserin. Oke teman-teman, terkait proses uji tes ya air radiator yang kita buat bersama-sama, hasilnya seperti ini teman-teman. Kesimpulannya, bisa bereksperimen tersendiri dengan formula-formula yang barusan saya sudah sebutkan ya. Oke, untuk hasil lebih maksimalnya teman-teman nanti bisa di tes di uji lab setelah teman-teman melihat perbedaan dengan air radiator dan air biasa atau air sumur. Teman-teman juga nanti bisa menyamakan dengan air radiator yang di pasaran ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman, saya cukupkan aja videonya sampai di sini. See you in next video, sampai jumpa kembali.